Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan hasil tugas berdiskusi dengan teman sejawat dan kepala sekolah terkait dengan mengapa PPDB tidak menggunakan calistung. Beberapa teman yang sudah berdiskusi dengan saya serta kepala sekolah menyampaikan bahwa sesuai dengan hal yang disampaikan oleh Bapak Menteri dan sudah diatur dalam beberapa peraturan, tes calistung ditiadakan di dalam masa transisi PAUD ke SD karena tentunya berdampak cukup panjang yang bisa dinamakan dampak itu namanya adalah hektik atau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia pemberontak, dan itu mempengaruhi mental ya. Jadi namanya adalah pengaruh mental hektik, di mana anak itu akan memiliki sikap pemberontak dan biasanya akan tampil ataupun nampak di sekitaran kelas 2 hingga 3 SD. Dan untuk itu bisa dilihat daripada riset yang telah terjadi bahwa kebanyakan masyarakat sekarang ini tidak suka membaca karena dampak daripada ketika kecil dipaksa untuk membaca ataupun calistung. Dan bahasa trennya wabah nol buku di Indonesia ini terjadi. Jadi sebagian besar masyarakat tidak suka membaca. Dan selanjutnya secara kognitif teman sejawat dan ibu kepala sekolah menyampaikan bahwa berpengaruh kepada perkembangan otak kanan, di mana otak kanan itu mempengaruhi kreativitas. Jadi ketika calistung itu dipaksakan di dalam PPDB ataupun masa transisi, itu berpengaruh kepada yang namanya kreativitas otak sebelah kanan daripada anak itu, dan dampaknya adalah membunuh kreativitas. Selanjutnya adalah kreativitas yang berbeda daripada tidak ada calistung. Itu teman sejawat dan ibu kepala sekolah memiliki alternatif, di mana alternatif itu tersistem dengan baik, di mana anak-anak dibiasakan untuk mengganti calistung yang ada itu berkomunikasi, tentunya mungkin dengan hal yang bisa secara real atau praktek, itu pengenalan tentang budi pekerti. Jadi mereka dengan teman sebaya bisa berkomunikasi terkait dengan langsung ya, terkait dengan tentang budi pekerti, agama masing-masing ataupun bagaimana, dan tentunya didampingi oleh ibu guru. Dan bisa kegiatan selanjutnya adalah menanamkan kebiasaan berkomunikasi yang baik. Suatu misal membiasakan mereka itu dengan melakukan sesuatu minta tolong, ataupun setelah itu mengucapkan terima kasih. Dan tentunya yang paling terakhir adalah pembiasaan minta maaf, karena dengan karakter-karakter yang seperti itu nanti anak akan memiliki mental yang terbangun. Mungkin bisa saya katakan selanjutnya adalah melatih emosi anak dalam pembelajaran ketika masa transisi, yaitu dimana dengan bisa kita lihat seberapa konsentrasi anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan ataupun instruksi ataupun guru yang di depan itu hingga awal hingga akhir, seperti itu. Dan tentunya secara keseluruhan itu nanti akan mengganti kegiatan calistung, jadi lebih menarik, lebih dekat, dan tentunya lebih ramah. Tentunya juga alternatif yang berikutnya bisa kita lihat bagaimana kognitif anak itu dibiasakan untuk terbebas atau terbiasa. Tentunya dengan kematangan kognitif itu kemampuan anak menyimak, menyampaikan gagasan, dan berani dengan kalimat-kalimat yang sederhana
menyampaikan gagasan, dan tentunya mereka akan terlatih. Terus mengembangkan pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Alternatif yang selanjutnya adalah pengembangan secara motorik daripada anak, di mana anak di sini bisa kita latih dengan motorik itu secara real, yaitu anak mampu merawat dirinya sendiri, perawatan diri. Alternatif lainnya yaitu bisa kita lihat daripada pengembangan secara motorik dan perawatan diri, yaitu anak dibiasakan untuk berusaha atau mengerti barang yang dia miliki, mungkin setelah melakukan sesuatu dikembalikan, dan bagaimana dia bisa menjaga itu semua. Pantas belakang menambah bila Anda yang sedang bersuara. Alternatif yang lainnya yaitu pemaknaan pembelajaran yang positif, di mana ini bisa dilihat daripada anak yang suka ketika mau berangkat sekolah dan dia memaknai itu sesuatu hal yang begitu menyenangkan. Dan tidak lupa juga dalam hal itu bisa kita biasakan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak cepat patah arang dan mau mencoba dan mau mencoba lagi. Demikian video kesimpulan daripada pendapat teman sejawat dan kepala sekolah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.